Assalamualaikum Pak Ipin, selamat sore Pak. Dari mana ini tadi? Dari rumah Pak saya. Ini lagi apa Pak? Main ke pendopo. Iya Pak. Pak. Sore-sore lagi siram-siram ya Pak? Ngilangin stres, iya. imun, ya kan, iya. karena aktivitas di luar kurang, jadi lihat yang hijau-hijau gitu ya Pak ya? Cari kesibukan di pendopo. Iya. Oke Mbak Ola, silakan duduk ya. Iya. Ayo kita ngobrol. Iya, terima kasih. Kita bunuh virus-virusnya dulu. Iya, harus tetap rutin hand sanitizer. Oke. Nah, gini Pak, jadi tuh kan sekarang kan Trenggalek itu kan sedang mengalami perpanjangan PPKM ya Pak ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat gitu. Dan kemudian kan muncul situasi baru dan juga muncul reaksi-reaksi dari masyarakat gitu. Dan muncul banyak pertanyaan juga nih Pak dari masyarakat tentang PPKM itu sendiri gitu. Entah itu PPKM tuh sebenarnya gamblangnya tuh gimana sih? Apakah cuma pertokoan aja ataukah nanti pasar bagaimana gitu. Terus nanti ada yang sangat concern bertanya tentang bantuan PPKM itu juga nih Pak. Dan juga kemarin masyarakat itu kan punya antusias yang banyak nih Pak, bertanya langsung ke Bapak nih. Iya, dan mereka mengirimkan video yang pingin bertanya langsung dan dijawab langsung dari Pak Bupati. Siap. Iya. Jadi ini ada pertanyaan pertama nih Pak dari Triyuda Ariwidodo. Ini menanyakan tentang kenapa sih kasus COVID di Trenggalek itu terus-terusan meningkat gitu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triyuda Ariwidodo. Izin bertanya Pak Bupati, kenapa kasus COVID-19 di Trenggalek saat ini terus meningkat dan upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan atau dalam masa PPKM saat ini? Terima kasih Pak Bupati. Nah itu Pak, gimana nih Pak? Jadi Mbak Ola, Mas Tri, terima kasih pertanyaannya. Kenapa kok di Trenggalek meningkat? Jadi tidak hanya di Trenggalek yang meningkat, tetapi keseluruhan kita di Indonesia, kemudian di global trennya memang ada peningkatan. Terus kalau ditanya mengapa gitu, karena satu, virus ini kan belum ada obatnya, kemudian vaksin juga masih tahap awal distribusi. Nah, rasanya kemarin ketika kita memaknai kehidupan yang new normal itu mungkin kita anggap bahwa corona itu sudah hilang, dan sekarang ternyata makin banyak orang yang terinfeksi. Dan di Kabupaten Trenggalek itu ada transmission rate-nya itu hampir 2 skornya. Jadi artinya satu orang bisa berpotensi menularkan kepada 2 orang yang lain. Jadi bayangkan kalau hari ini ada 50 orang yang terinfeksi virus corona, ini kalau nggak ditanggulangi, kalau kita nggak pisahkan, ini kemudian bisa menulari kepada 100 yang lain. Jadi intinya adalah memang virus ini belum selesai, dan ketika dulu awal kasus sedikit saja kita sangat ketat ya. Terus kemudian kasus bertambah, tetapi dengan new normal dianggap sudah betul-betul normal. Nah, ini yang kemudian meningkatkan jumlah kasus. Nah, cara penanggulangannya seperti apa gitu. Ada yang mengusulkan, Pak, Trenggalek ditutup seperti dulu, pembatasan wilayah. Kalau kita laksanakan pembatasan wilayah itu sudah tidak lagi relevan, karena apa? Virusnya kalau dulu di awal-awal virusnya masih dari luar Trenggalek kan gitu, orang datang. Di Trenggaleknya masih belum ada, tapi sekarang kan kita sudah ada transmisi lokal. Jadi kalaupun Trenggaleknya ditutup, orang luar nggak masuk, tapi orang di dalam ini bisa menularkan. Kemudian kedua, pendisiplinan wilayah. Kalau pendisiplinan wilayah tetap kita lakukan dengan menggelar operasi justisi. Tapi pun juga hanya bisa berjalan efektif kalau masyarakat pun juga ikut disiplin gitu. Artinya semudah memakai masker, kemudian menjaga jarak, tidak berkerumun, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, opsi yang paling memungkinkan saat ini adalah bagaimana kita memilah resiko di dalam wilayah, kemudian menyehatkan masyarakat di dalam wilayah. Jadi memilah resiko caranya seperti apa? Caranya kita lakukan tracing yang masif. Jadi orang-orang yang kontak erat kita rapid, kita swab. Harapannya apa? Kalau sudah ketahuan positif,
otomatis diisolasi itu kemudian tidak beresiko menyebarkan kepada yang lain. Daripada kemudian kita pasif, pemerintah tidak melakukan tracing, nggak tahu dia positif atau enggak, tiba-tiba sudah menularkan saudaranya, terus saudaranya sakit, nggak ngaku kalau COVID karena nggak tahu itu COVID apa enggak, tahu-tahu sudah parah, nah akhirnya berujung kepada kematian. Dan di Trenggalek ini pernah mencatatkan rekor jumlah penambahan kasus positif terbanyak se-Jawa Timur mungkin pada minggu yang lalu gitu, di Januari ini. Jadi cukup tinggi, dan kematian kita rata-rata fatality rate-nya hampir 5%, jadi 2 kali lipat dari rata-rata nasional. Jadi ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi langkahnya apa? Langkahnya itu tadi, kalau dari sisi pemerintah kita berusaha melakukan pemilahan resiko di dalam wilayah. Jadi kita tracing secepat-cepatnya. Kemudian yang kedua, penyehatan di dalam wilayah. Nah, penyehatannya bagaimana? Penyehatannya nanti kita bagi yang tidak bergejala, yang resiko penularannya rendah, dilihat dari cyclical threshold-nya, kita bisa isolasi di rumah. Kemudian yang tidak bergejala tapi CT-nya tidak memungkinkan atau bisa resiko penurunan, kita taruh di asrama COVID. Kemudian setelah itu yang resiko sedang nanti kita rawat di rumah sakit darurat yang sedang kita persiapkan. Baru yang resiko berat kita bawa ke rumah sakit. Dan selanjutnya kita harus sukseskan program vaksinasi. Itu satu-satunya cara untuk kita setidaknya bisa membentuk kekebalan komunitas. Jadi itu terbentuknya kebijakan PPKM ini karena memang urgensi dari persebaran COVID di Trenggalek cenderung besar ya? Iya, jadi sebenarnya PPKM ini kan diberlakukan selektif di Jawa, Bali, tetapi karena kita masuk zona merah, kemudian kasusnya tinggi, meskipun dari surat gubernur maupun instruksi menteri kita tidak masuk daerah prioritas PPKM, tapi saya atas dasar menyelamatkan warga Kabupaten Trenggalek, saya rasa ini urgent untuk kemudian juga dilakukan. Nah, kalau tanya kemudian mungkin ada yang tanya, Pak, coronanya apa hidup cuman malam aja gitu, karena ada pembatasan jam malam. Iya. Jadi intinya begini, idealnya kalau kita pengen coronanya tidak menyebar, ya masing-masing dari kita di rumah. Iya. Di rumah semua, yaitu yang dinamakan lockdown, atau kalau dalam istilah undang-undang kekarantinaan kita ada yang namanya PSBB dulu ya. Itu betul-betul full lockdown. Jadi semuanya di rumah masing-masing, nggak beraktivitas. Nah, tapi kan itu ideal dari sisi hal mengurangi penyebaran, tetapi tidak ideal dari sisi mungkin ekonomi, dari sisi kegiatan kita sehari-hari, kan pasti banyak yang terhambat. Nah, kemudian pilihan yang lebih moderat adalah ya berarti kita nggak full lockdown, tetapi kita melakukan pembatasan kegiatan. Memang betul di siang pun juga bisa terjadi penyebaran. Ya tapi kan pilih mana gitu, siang ketularan, malam juga potensi nularin, atau ya mungkin siang kita beraktivitas dengan protokol kesehatan, tapi kemudian malam kegiatan itu bisa di stop. Artinya tetap ada resiko penurunan kasus gitu, karena kita mengurangi interaksi. Karena sekali lagi COVID ini penyebarannya lewat interaksi, lewat percikan, ya kemudian percikannya tersentuh, terus kemudian masuk ke tubuh kita, itu menginfeksinya karena interaksi. Jadi semakin kita mengurangi interaksi, maka semakin kecil nanti penyebaran COVID. Jadi sebenarnya ini adalah langkah yang moderat bagaimana kegiatan masyarakat ini ditahan agar penyebaran tidak semakin meluas. Bukan berarti tidak akan ada penyebaran, tetapi minimal mengurangi resiko penyebaran. Tetapi di satu sisi sektor ekonomi pun juga nggak lumpuh-lumpuh banget gitu, karena kita tidak memilih opsi untuk 100% lockdown gitu. Karena memang kemarin saya sempat melihat videonya Bapak wawancara di Jakarta, kalau nggak salah mungkin nama kontennya itu kemarin Bapak sempat menyebutkan kalau misal sekarang itu mereka yang urgentnya terpaparnya virus COVID itu lebih ke orang-orang di usia produktif ya Pak ya, di antara usia 21 sampai 45 tahun, which is dimana sebenarnya orang-orang berusia produktif itu kan mobilitasnya lebih tinggi, besar, apalagi di malam hari nih Pak, pasti pergi ke kafe, pergi ke angkringan gitu ya. Jadi kan menurut saya pribadi sih,
penerapan PPKM ini ya memang tepat kalau misal pembatasannya tuh di jam malam karena memang cenderung mobilitasnya lebih besar di jam itu gitu. Ya, jadi yang bikin beberapa data yang membuat saya surprise adalah salah satunya yang terkena sekarang mostly di usia produktif gitu. Jadi tadi disebut Mbak Ola 21 sampai 45 itu prosentasenya paling tinggi. Kemudian untuk kematian kalau dulu memang masih di atas 60 tahun, tapi sekarang yang 45 sampai 60 itu dengan yang 60 tahun ke atas itu hampir sama. Posisinya ada di sekitar 40%. Jadi artinya kita yang muda-muda ini karena beraktivitas, kemudian kita pulang ke rumah, kemudian menulari keluarga kita. Dan dulu kita ngerasa COVID ini nggak semematikan itu ya, nggak seberbahaya itu karena katanya yang meninggal hanya yang punya komorbid. Tapi ternyata data dari rumah sakit 70% yang meninggal itu tidak dengan komorbid, tidak dengan penyakit penyerta, tetapi benar-benar pure COVID gitu. Nah ini jadi ya mungkin masyarakat boleh sepakat atau tidak dengan kebijakan, tetapi dari sisi hati saya yang terdalam, saya tidak ingin ada jatuh korban lagi dan saya harus mengambil langkah meskipun tidak mudah gitu, meskipun tidak mudah. Oke, ada pertanyaan lain lagi dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bapak Bupati. Perkenalkan, nama saya Fepti Andini Dwi Rosita. Mohon izin bertanya Bapak, apakah selama pemberlakuan PPKM di Kabupaten Trenggalek akan ada lagi razia perbatasan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terima kasih Mbak Fepti. Jadi itu tadi yang seperti saya sebutkan, kalau kita lakukan lagi pembatasan wilayah mungkin kurang efektif karena sudah ada transmisi lokal. Jadi yang paling penting sekarang kita men-tracing, jadi semuanya dites biar ketahuan siapa yang beresiko dan tidak. Ya, kemudian habis itu kita pisahkan resikonya dan mereka yang beresiko ataupun yang sudah terinfeksi ini kemudian bagaimana kita sehatkan. Dan tentunya juga vaksinasi itu salah satu cara yang cukup ampuh nantinya kalau bisa tervaksinasi semua. Bisa akan ada tercapai yang namanya kekebalan komunitas gitu. Herd immunity. Kalau untuk vaksin sendiri kan masyarakat sekitar bulan apa ya? Kita sudah datang vaksin sekitar 1.700, ini khusus untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Terus nanti sasaran keduanya adalah mereka yang bekerja di lapangan, khususnya sektor aparatur negara seperti TNI, Polri gitu ya. Terus kemudian baru mereka yang rentan dan terus kemudian seluruh masyarakat Trenggalek. Jadi target Pak Jokowi sih pengennya 1 tahun ini semua masyarakat sudah bisa tervaksin. Dan selanjutnya Pak ada pertanyaan dari Christine Puji Rahayu. Christine. Ya. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan yang pertama, untuk kegiatan PPKM ini apakah hanya berlaku untuk pertokoan saja? Karena kegiatan yang lain seperti yasinan, hajatan, tahlilan itu masih ada yang dilaksanakan. Untuk yang tidak mematuhi protokol atau PPKM itu apakah ada himbauan atau punishment? Untuk yang kedua yang saya tanyakan, bagaimana pelaksanaan di lapangan untuk kegiatan PPKM di pasar? Ya. Jadi yang diatur di dalam PPKM ini adalah beberapa hal. Salah satunya untuk instruksi dari Mendagri adalah kalau untuk sektor esensial gitu ya, seperti pasar itu diberlakukan dengan protokol kesehatan. Kemudian untuk tempat ibadah itu kapasitas 50% dengan protokol kesehatan. Kemudian untuk hajatan itu dilarang menggelar pesta, kegiatan sosial, budaya, keagamaan yang lain seperti tablik akbar, konser itu tidak diperbolehkan gitu. Kalau hajatan itu hanya melakukan ijab kabul, itu pun hanya didampingi oleh 15 orang tanpa makan di tempat dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang diatur. Kemudian untuk restoran, pusat perbelanjaan dikenakan jam malam ya, tapi khusus untuk restoran jam malamnya hanya berlaku untuk take away dan pesan antar gitu. Jadi nggak boleh dine in. Jadi sebenarnya ini adalah win-win solution gitu. Jadi
bisnis tetap berjalan, tetapi pola bisnisnya yang dirubah untuk mengurangi resiko penyebaran. Jadi bukan kok nggak boleh berjualan gitu, silahkan berjualan, tetapi gimana biar nggak terjadi penularan ketika makan di tempat itu. Karena kebanyakan seperti klaster rumah sakit itu juga dimulai awalnya karena aktivitas makan di tempat, dan mungkin ada 35% kasus yang belum teridentifikasi itu karena tertular di mana, klaster apa, ya mungkin karena pergaulan kita nongkrong itu yang kita nggak tahu kita tertularnya di mana. Terus kemudian hajatan itu ada di salah satu dongko puluhan orang terkena karena yang rewang atau yang bantu-bantu hajatan itu ternyata positif itu. Nah, mau diteruskan sampai kapan lagi gitu. Bahkan di Kecamatan Watulimo itu case fatality rate-nya 26%. Artinya kalau ada 4 orang yang terkena positif di Watulimo, 1 dipastikan meninggal. Nah, apa yang kayak begini kita mau merasa bahwa ini kita baik-baik saja gitu. Jadi itu kegiatan-kegiatan sebenarnya yang diatur. Nah, tentu saya tidak bisa mengawasi keseluruhan proses. Nah, jadi mohon bisa memberitahu ke Satgas Desa setempat, dalam ini Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, atau kemudian kalau melalui media sosial sertakan hashtag lapor Pemkab Trenggalek, kemudian mention Satpol PP dan lain sebagainya, nanti TNI, Polri, nanti kita coba akan koordinasikan dengan kecamatan setempat. Kalau kemudian kasusnya memang membandel, ya nanti kita akan turun gitu. Ya, karena memang Pak Ipin tidak bisa ngecek satu-satu ya Pak ya, dan juga diperlukan kerjasama dari masyarakat itu sendiri. Ya, gitu. Dan masyarakat pun bisa ikut mengingatkan gitu, dan mengingatkannya bukan sebagai aparat penegak hukum atau apa yang sok-sok mengadili, menghakimi, enggak gitu sebenarnya, tapi saling mengingatkan bahwa tetap ada resiko loh ini gitu. Sudah banyak juga yang sudah meninggal gitu. Apakah ini kita anggap biasa saja gitu. Jadi ya bentuk dari empati kita atau sayang kita kepada sesama warga Trenggalek ini ya dengan saling menjaga gitu. Iya. Dan tadi ada pertanyaan tentang punishment nih Pak. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan protokol, itu bagaimana kelanjutannya gitu? Ya, punishmentnya sih sesuai dengan edaran Perbub yang kita punya ya. Ada punishment mulai dari pembinaan disiplin, terus kemudian sanksi teguran, sampai juga kalau yang pelanggar protokol kesehatan seperti nggak pakai masker itu yang ditilang itu ya juga ada konsekuensinya gitu. Tapi beginilah, punishment yang paling besar terhadap COVID ini apa? Kematian gitu. Siapa saja bisa meninggal karena COVID-19 gitu. Jadi jadi minta kesadarannya untuk kita bisa saling menjaga lah gitu. Jumlah masyarakat Trenggalek ini 800.000, mungkin jumlah aparat sipil negaranya, TNI, Polri-nya mungkin nggak sampai sekitar 10.000 gitu. Artinya berapa banding berapa gitu. Kalau semuanya berharap dipanis, nggak mungkin kita sanggup untuk itu. Tapi sebenarnya ini semua dalam rangka ayolah kita sama-sama membangun kesadaran, sama-sama berempati agar penyebaran ini bisa kita tekan. Dan PPKM ini bisa terus diperpanjang kalau kita nggak membaik kondisinya, dan bisa kita cabut status PPKM-nya ketika kondisinya semakin membaik. Jadi ini semua tergantung kita. Ini semua tergantung kita. Kalau pengen PPKM lama ya sudah. Kalau dianggapnya biasa-biasa, terus kemudian masih banyak yang tertular dan sebagainya, ya pasti akan berjalan lama PPKM. Tapi kalau kita disiplin, terus semuanya SOP-nya kita perbaiki, resikonya kita kurangi, orang-orang yang sakit segera kita sehatkan, ya insya Allah PPKM-nya bisa selesai secepatnya. Tentu goals kita itu kan semua sama ya Pak, terbebas dari situasi pandemi yang menyulitkan ini gitu. Dan juga atas goals yang sama itu harusnya kita saling merangkul gitu, saling mengingatkan, saling menjaga gitu loh. Kalau misal ayo kita bareng-bareng keluar dari pandemi gitu, kita mau sampai kapan kayak gini gitu ya Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Feli yang sebenarnya ada hubungannya dengan kegiatan hajatan itu tadi Pak. Feli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velia Putri Ayu. Mohon izin bertanya kepada Bapak Bupati, apakah
hajatan dengan banyak peserta masih berlangsung karena dalam prakteknya masih banyak yang membuka masker dan bersaling berdempetan. Terima kasih. Ya, mirip ya Pak. Ya, jadi intinya hajatan nggak boleh ya, pesta-pesta nggak boleh. Hanya dibolehkan kalau memang pernikahan ya wajibnya nikah kan yang penting ijab kabul ya, ada orang tua mempelai, ada mahar ya, ada sah gitu ya, ada ijab kabul sah ya sudah gitu, dan diikuti keluarga ya kurang lebih 15 orang menerapkan protokol kesehatan lah, tapi selebihnya tidak boleh. Kalau masih ada kasus yang seperti itu, hari ini ada salah satu oknum kepala desa yang kemudian memberi contoh yang kurang baik lah gitu ya. Ada orang hajatan tetap diperbolehkan wayangan, akhirnya hari ini harus berurusan dengan kepolisian gitu. Jadi jangan sampai seperti itulah. Iya, ayolah kita sama-sama sadar lah ya, kita lagi di situasi yang urgent gitu. Dan ini kalau misal tadi kan kita membahas tentang hajatan dan juga kegiatan di pasar gitu Pak. Nah ini ada kegiatan mungkin lebih ke pendidikan gitu. Kenapa Madrasah Diniyah itu masih buka? Dari Catherine. Sebentar. Ya, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catherine Nainawa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk bertanya mengenai PPKM di Trenggalek. Baik, PPKM sendiri merupakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, contohnya seperti di restoran, pedagang, toko, dan lain-lain. Nah, di sini pertanyaan saya, alasan kenapa Madrasah Diniyah itu masih tetap dibuka, sedangkan kegiatan ini melibatkan banyak orang dan mungkin saja memiliki resiko penularan yang tinggi, begitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Catherine ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau secara umum pendidikan memang diperintahkan untuk online daring ya, tetapi karena kalau pemerintah itu dari kementerian mengarahnya adalah ke sekolah formal seperti SD, SMP, SMA. Nah, ini saya baru malah dapat inspirasi dari Catherine gitu ya. Bagaimana dengan Madrasah Diniyah? Kalau rasio siswanya per satu guru katakanlah 10, 20 itu mungkin masih bisa dengan protokol kesehatan kalau yang saya tahu ya Diniyah. Tapi kalau ada yang lebih dari itu terus kemudian mungkin banyak ya, kita coba cari tahu nanti dengan stakeholder yang lain, para pemangku pesantren dan sebagainya, coba kita diskusikan nanti. Makasih ya Catherine ya. Terima kasih Catherine. Nah ini Pak, ada pertanyaan kan dari pertanyaan yang sebelumnya itu kan membahas tentang masih ada orang yang hajatan, masih ada orang yang tahlilan, masih madrasah itu Diniyah masih masuk gitu. Dan ini ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Hans. Perkenalkan, nama saya Hans. Saya izin bertanya, seberapa efektifkah pelaksanaan PPKM untuk mengatasi kelonjakan kasus COVID di Kabupaten Trenggalek, mengingat saat ini Kabupaten Trenggalek sudah zona merah untuk di Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya seberapa efektif, itu tergantung kita semua. Ya, kalau tadi yang saya bilang, kalau yang paling efektif tidak mau ketularan ya semuanya tidak beraktivitas. Tapi kan nggak mungkin kita tidak beraktivitas ya. Jadi tetap pasti ada resiko penularan. Tetapi semakin kita disiplin melakukan protokol kesehatan, itu cukup efektif untuk mengurangi lonjakan kasus. Nah, tetapi perlu diingat bahwa kebijakan PPKM ini bukan kebijakan tunggal. Ada kebijakan ikutan yang lain. Apa itu kebijakan ikutan yang lain? Yang kedua adalah bagaimana kita memerintahkan untuk menyiapkan segala fasilitas yang ada untuk penunjang kesehatan, mulai dari menambah rumah sakit darurat, kemudian melakukan tracing ya. Jadi pemilahan resiko itu penting, terus kemudian penyehatan termasuk sukseskan vaksinasi, itu kebijakan ikutannya. Terus kemudian yang ketiga, untuk menegakkan disiplinnya diikuti dengan operasi justisi. Jadi sebenarnya kita punya 3 kebijakan dalam satu waktu, yaitu bagi masyarakat pemberlakuan PPKM, bagi tenaga medis kita pastikan untuk melakukan tracing, kemudian testing sehingga treatment, dan kemudian bagi
penegak hukum ya, ada operasi justisi. Jadi itu sebenarnya 3 kebijakan. Nah, kalau ini berjalan simultan, semuanya disiplin sesuai tugas fungsinya, ya insya Allah bakal efektif. Ya, lagi-lagi tergantung dari kita semua. Iya, kita semua gitu. Dan ini ada pertanyaan Pak tentang pariwisata nih. Yuk. Kami ingin menanyakan sampai kapan penutupan tempat wisata di Trenggalek dan bagaimana nasib kami para pelaku usaha. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi penutupan tempat wisata ini karena wisata kita kan paling banyak di Kecamatan Watulimo, dan Watulimo salah satu kecamatan dengan case fatality rate yang cukup tinggi gitu, tadi 26%. Jadi saya tidak ingin membahayakan satu masyarakat, kedua juga pengunjung gitu. Karena kita tidak tahu sebenarnya apakah virusnya ini dibawa oleh pengunjung atau dibawa oleh orang setempat, sehingga ini kan karena virusnya nggak kelihatan ya, jadi sebagai bentuk antisipasi, dan hampir nanti di semua kegiatan yang banyak interaksi pasti resikonya tinggi, jadi itu memang kita tutup. Terus kemudian kedua dengan bagaimana nasib ya, memang ini kita sangat tidak terprediksi. Ketika tahun yang lalu kita betul-betul ada arahan untuk refocusing begitu. Kemudian kita bisa menganggarkan untuk kayak seperti kartu penyangga ekonomi, terus bantuan UMKM itu kita bisa ada. Terus kemudian di tahun 2021 ini asumsi APBD kita penanganan COVID ini sudah kembali ke new normal dan dilekatkan ke OPD masing-masing, dan kita tidak memiliki tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberian bansos lagi gitu seperti tahun yang lalu. Nah, makanya saya pun juga putar otak, makanya kalau bansos nggak boleh, maka saya punya anggaran operasional yang selama ini digunakan untuk mengakomodir proposal. Maka kemudian kita memiliki program bantuan darurat PPKM dari dana operasional Bupati, makanya ada form proposal yang kemudian harus dikirim balik, disubmit. Itu pun dananya sangat terbatas. Ada sekitar 4.000-an orang yang mendaftar, kita seleksi ada 1.500 yang berhak mendapat, dan sebagian besar diantaranya juga ada beberapa pengusaha yang di sekitar kawasan wisata begitu. Tapi itu termasuk tadi sudah menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan nih Pak, dari Rizky Maulinia. Apakah semua pendaftar PPKM mendapat semua bantuan? Oh iya, jadi ada screening. Jadi kita metodenya kan kita cukup anggaran cuma untuk 1.500 nih. Gitu. Jadi 1.500 pendaftar pertama kita lihat yang kesesuaian usahanya cocok sesuai kriteria dikeluarkan. Kemudian kita prioritaskan yang usianya di atas 50 tahun ya, karena mereka kan semakin beresiko gitu. Baru usia di bawahnya. Nah, dari 1.500 pertama yang kita ambil mungkin baru keambil 500 orang. Nah, kemudian kita seleksi lagi di 1.500 pendaftar kedua. Jadi sudah ada dari masuk 4.000 sudah ada 3.000 yang kita seleksi. Nah, 1.500 yang kedua kita ambil lagi kesesuaian usahanya, usianya, sampai akhirnya ketemu kuota 1.500. Berarti diseleksi dari kesesuaian usaha dan juga usia ya. Jadi yang paling prioritas yang di atas 50 tahun. Oke, selanjutnya dan pertanyaan yang terakhir nih Pak dari Anggita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, nantinya untuk daftar penerima PKKM di Trenggalek akan diumumkan atau diinformasikan di mana? Terima kasih. Ya. Jadi lihat aja di Instagram saya @avinml, AVINML, di situ ada alurnya kalau ada minta bantuan di Kominfo. Jadi website Corona Trenggalek ya. Saya lupa alamat websitenya. Jadi lihat aja di situ ya, nanti ini di websitenya ini. Ya, jadi lihat di situ, terus kemudian nanti caranya masukkan NIK. Nanti kalau NIK-nya ditemukan ada, berarti Anda dapat. Kalau nggak ada, berarti mohon maaf belum dapat. Kemudian kalau ada, itu nanti akan terinfo di situ uangnya bisa diambil kapan dan di mana gitu. Dan juga mungkin yang paling penting nih Pak, kapan pengumuman? Udah tanggal 25 Januari kemarin sudah kita umumkan. Jadi mungkin tanggal 26, 27 ini bisa dilihat lagi. Oke, silakan dicek di web di bawah ini ya. Ya. Iya, makasih Pak Ipin sudah menjawab pertanyaan dari masyarakat Trenggalek, dan juga semoga dari pertanyaan tadi sudah mencerahkan masyarakat gitu. Yeah. Dan mungkin Pak Ipin mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Trenggalek ini. Ya, pesan untuk saya sendiri dan juga seluruh masyarakat, kita semua tidak terkecuali
beresiko untuk bisa terinfeksi dan beresiko untuk juga menginfeksi. Bisa jadi kita yang menjadi korban sakit hingga meninggal, bisa jadi kita menyebabkan orang lain sakit dan meninggal. Maka dua-duanya bukan pilihan yang baik menurut saya. Kita sakit dan meninggal ya meskipun itu takdir, tetapi tetap saja kalau kita bisa menjaga kesehatan, bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah bahwa kita diberi fisik yang sempurna, kondisi yang sehat, ya ini harus kita syukuri dengan menjaga kesehatan. Ya, jadi itu menurut saya bentuk syukur. Dan kalaupun kita teledor terus kemudian menyebabkan orang lain tertular, itu juga menurut saya juga kita menyebabkan orang lain sakit, menyebabkan orang lain meninggal, itu kan juga bukan sesuatu yang baik ya, meskipun tidak disengaja. Makanya daripada itu semua, saya berpesan kepada masyarakat, tolong sukseskan PPKM ini hingga 8 Februari. Kalau 8 Februari tetap tidak menunjukkan data perbaikan, maka pasti akan kita perpanjang kembali. Tetapi sebelum 8 Februari kalau sudah ada tanda-tanda pelandaian, ya kita masih punya waktu lebih dari 1 minggu, ada sekitar 2 minggu. Kalau sudah ada pelandaian, insya Allah baik. Dan kemudian yang paling penting, dimanapun tempat, kalau terpaksa harus beraktivitas, tolong amankan diri Anda dan amankan sekitar Anda dengan memakai masker, kemudian sering mencuci tangan atau mensanitasi dengan sanitizer, kemudian berusaha untuk bisa beraktivitas dengan menjaga jarak. Dan di rumah pastikan makan makanan yang bergizi dan juga melakukan olahraga secara rutin untuk menjaga imun tubuh kita. Ya, mari kita tetap sukseskan PPKM dan juga jangan lupa menerapkan 3M.